Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramita Arahma Maulidia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 240010371000383. Sekarang saya sedang melakukan pengambilan video uji kinerja di SMPA Wahid Hasim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas dipimpin berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Dari Sabang Sampai Merauke untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian. Sudah hafal semuanya lagunya? Sudah. Bu Mita putar dulu ya lagunya. Silahkan anak-anak berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silahkan duduk kembali. Siapa yang hari ini tidak masuk? Apakah ada? Ada. Safar, kemudian siapa lagi? Yubi. Kemana teman kalian? Sakit. Semoga
teman kalian yang bernama Safar dan Yubi diberikan kesehatan agar bisa bersekolah kembali bersama kalian. Selanjutnya, apakah udah siap untuk belajar? Siap. Siap ya semuanya untuk belajar? Siap. Siap. Kalian jangan lelah-lelah untuk belajar ya. Jangan dijadikan belajar itu adalah sebagai beban. Jadikan belajar itu adalah hal yang menyenangkan, karena dengan belajar nanti ilmu kalian akan bertambah, wawasan kalian akan bertambah, kalian akan menjadi anak yang cerdas. Kemudian dengan belajar kalian juga bisa meraih cita-cita kalian. Amin ya robbal alamin. Kemudian pertemuan yang minggu kemarin kita telah belajar tentang kondisi Indonesia. Nah, kondisi Indonesia ini ada 3 pembahasan yang kemarin kita bahas, yaitu apa aja? Kondisi geografis, kemudian kondisi geologis, kemudian Letak astronomis. kondisi astronomis. Nah, dari ketiga pembahasan ini itu menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah. Contohnya seperti Indonesia memiliki keanekaragaman biota laut. Nah, kemudian Indonesia juga memiliki tanah yang subur. Maka dari itu, pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang sumber daya alam. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian SDA dan jenis-jenisnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi potensi SDA yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak dari pemanfaatan SDA. Kemudian, Bu Mita mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah di rumah kalian ada barang-barang yang terbuat dari alam? Ada. Ada. Barang apa saja? Meja, kursi, kemudian lemari, terus pintu, betul. Dari manakah asalnya barang-barang yang kalian sebutkan ini tadi? Alam. Dari alam, dari hutan, dari kayu, ya kan? Nah, maka dari itu betapa pentingnya kayu. Kalau dengan adanya kayu, sehingga ada yang namanya barang meja, ada yang barang namanya lemari. Kemudian, kalau kalian membuat rumah, itu pastikan juga ada fondasinya terbuat dari kayu juga kan? Iya. Nah, jadi betapa berharganya kayu untuk kehidupan kalian. Selanjutnya, coba kalian pikirkan. Bagaimana kalau di dunia ini tidak ada air? Apa yang akan terjadi? Dehidrasi. Kemudian kehausan. Selanjutnya apa lagi? Udah itu aja? Iya. Ya, itu termasuk. Jadi kalau tidak ada air, manusia akan kehausan, manusia akan dehidrasi. Nah, kemudian makhluk hidup seperti ikan itu tidak akan hidup karena ikan hidupnya berada di air, membutuhkan air kan. Kemudian tumbuhan kalau tidak disirami otomatis akan mati, ya apa tidak? Iya. Nah, maka dari itu yang membutuhkan air itu bukan hanya manusia, tetapi sekitarnya seperti hewan, tumbuhan itu pun juga memerlukan air. Jadi betapa pentingnya air.
Begitu ya? Ya. Oke. Kemudian untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang sumber daya alam ini, Bu Mita ingin mengajak kalian untuk bermain game kuisis. Jadi silahkan dibuka laptopnya masing-masing. Dibuka dulu laptopnya. Dibuka kuisis ya. Nggak apa-apa, dibuka join kuisis. Sudah bisa masuk di kuisis? Bentar, Ibu. Bisa masuk ke kuisisnya. Silakan kalian ke Google, kemudian join to kuisis. Join to kuisis. Sudah? Kalau udah ada yang bisa masuk, silakan masuk menggunakan kode ini yang ada di layar. Ini ada satu, ada dua ini, Bahar sama Fadil. Sudah masuk. Rehan. Yang lainnya ditunggu. Wah, udah banyak yang masuk ya. Nah, udah banyak yang masuk. Sudah ya, saya mulai ya. Bu Mita mulai untuk kuisisnya. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi kalian silahkan isi pertanyaan berdasarkan kemampuan awal kalian. Oke ya, Bu Mita mulai. Bu Mita. Wah, ini ada Mahendra memimpin. Mahendra memimpin. Sidki, disusul oleh Sidki yang memimpin.
Ayo silakan diisi. Sidki masih dipimpin oleh Sidki. Nomor 2 Zahira, nomor 3 Mahendra. Dila, wah Dila nomor 1 menyusul Dila. Sidki sudah selesai nih ya. Nomor 2 Sidki. Dila, posisi nomor 1 Dila. Sudah selesai Dila. Itu hasil akhirnya berarti ya. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah. Oke, berarti untuk yang nomor pertama dipimpin oleh Dila. Kemudian posisi 2 Sidki, posisi 3 Rehan, dan seterusnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Dila menempati posisi pertama. Udah ya, Bu Mita, sehari ini sudah mengetahui kemampuan kalian dari tes kemampuan awal ini. Kemudian Bu Mita ada sebuah video studi kasus yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Jadi silahkan disimak, silahkan dilihat video ini. Raja Ampat yang merupakan sebuah gugusan pulau-pulau indah di ujung barat Papua, dikenal sebagai salah satu kawasan ekowisata terbaik di dunia. Kini sejumlah pulau kecil di kawasan Raja Ampat itu telah dijamah oleh pertambangan nikel yang membuat masyarakat baru-baru ini merasa resah. Lantas, mengapa Raja Ampat perlu dilindungi dari ancaman pertambangan nikel? Perlu adanya moratorium pertambangan untuk menjaga potensi di Raja Ampat. Pasalnya, Raja Ampat memiliki potensi yang harus dikembangkan untuk bisa menjadi kawasan pariwisata kelas dunia. Kekayaan keanekaragaman hayati di Raja Ampat sangat besar. Terdapat 874 spesies tumbuhan di daratan, yang 9 diantaranya adalah spesies endemik dan 6 lainnya spesies dilindungi. Selain itu, terdapat 114 spesies binatang melata, dengan 5 diantaranya hanya bisa ditemukan di Raja Ampat. Lalu ada 74 spesies burung dengan 6 spesies endemik dan 8 spesies dilindungi. 47 spesies mamalia dengan 1 spesies endemik dan 3 spesies dilindungi.
Tak hanya kekayaan daratnya, kekayaan bawah laut Raja Ampat juga besar. Kantor Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sorong, Malampoi Karya Ruskalani menjelaskan bahwa pertambangan nikel hanya akan bertahan selama 10 hingga 20 tahun. Namun pariwisata bisa menghidupi warga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jika pertambangan dilanjutkan, maka ruang hidup warga akan terputus, sebab pulau-pulau di Raja Ampat kaya akan manfaat bagi warga, khususnya di sektor perikanan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti juga menegaskan bahwa Raja Ampat punya kekuatan besar pada kelestarian laut, budaya dan masyarakatnya, sehingga perlu upaya perlindungan jangka panjang. Sebelumnya, aktivis Greenpeace menunjukkan dokumentasi adanya limpasan tanah yang dipicu oleh pembabatan hutan dan pengeringan tanah. Sedimentasi itu dikhawatirkan bisa merusak ekosistem karang dan kehidupan bawah laut Raja Ampat. Ancaman serupa juga mengintai Pulau Batak Lele dan Manyaifun, dua pulau kecil lainnya berjarak sekitar 30 km dari agen wisata Piai Nino. Nah, dari video yang sudah Bu Mita tampilkan, siapa yang bisa untuk menganalisis apakah yang telah terjadi dalam video yang tadi telah ditampilkan? Ada yang bisa? Abdillah. Boleh Abdillah, silahkan Abdillah. Apa yang telah terjadi dalam video itu? Merupakan tempat yang sangat indah, tetapi saat Diulangi lagi. Raja Ampat merupakan tempat yang sangat indah, tetapi saat ini Raja Ampat dijadikan sebagai pertambangan nikel, sehingga terjadi kerusakan alam, sedangkan di Raja Ampat terkenal tempatnya yang indah. Di Raja Ampat juga terdapat habitat ikan dan tumbuhan. Oke, apakah ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi yang mau berpendapat tentang video tersebut? Sudah? Abdillah saja. Oke, jadi dalam video itu tadi yang telah Bu Mita tampilkan, itu ada di Raja Ampat. Raja Ampat itu letaknya ada di Papua. Nah, saat ini Raja Ampat itu dijadikan sebagai tambang nikel, di mana Raja Ampat itu adalah tempat yang terkenal dengan keindahan alamnya, dan banyak sekali wisatawan yang datang ke Raja Ampat untuk menikmati alamnya. Kemudian di Raja Ampat itu tadi juga banyak biota laut, banyak hewan-hewan laut, kemudian juga banyak tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sana. Kemudian kalau dilakukan pertambangan nikel secara terus-menerus, otomatis alamnya yang indah itu tadi bakal rusak, bakal hilang, bakal hancur. Nah, maka dari itu sangat disayangkan sekali kan, tempat sebagus itu, tempat seindah itu, tapi ternyata alamnya digerus secara terus-menerus. Nah, itu tadi hasil dari video tentang pertambangan nikel di Raja Ampat. Selanjutnya, Bu Mita mau menjelaskan kepada kalian tentang sumber daya alam. Nah, bisa dilihat ya, di layarnya terlihat jelas? Jelas? Jelas. Nah, sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu, Bu? Sumber daya alam itu sering disingkat dengan SDA. Nah, sumber daya alam itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Itu pengertian dari sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam itu terbagi menjadi dua jenis. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Maksudnya apa, Bu? Nah, maksudnya kalau dapat diperbarui itu maksudnya adalah dapat dipakai secara terus-menerus atau berulang kali karena bisa bertumbuh pulih dengan cepat. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu adalah sumber daya alam yang bisa saja habis, bisa saja langka. Kemudian untuk meregenerasinya membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa saja tidak akan tergantikan lagi atau bakal punah. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya adalah tanaman, air, hewan, udara, matahari. Nah, ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat diregenerasi secara terus-menerus. Kalau tumbuhan bisa kita tanam kembali. Nah, kemudian kalau air itu kan melimpah ya. Nah, jadi bisa digunakan secara terus-menerus, tapi kita harus menggunakannya dengan cara yang bijak. Kemudian hewan masih bisa melakukan perkawinan sehingga masih bisa ada regenerasinya. Dan udara, setelah itu matahari, itu selalu kita dapatkan secara tidak akan habis. Jadi kita bisa menggunakan secara terus-menerus. Karena matahari dan udara itu sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang nantinya juga akan bisa habis, yaitu ada barang-barang tambang. Contohnya apa aja barang tambang? Yaitu ada minyak bumi, batu bara, emas. Nah, ini untuk meregenerasi barang-barang tambang ini membutuhkan waktu yang lama, berpuluh-puluh tahun. Atau bisa saja nanti akan habis atau mengalami kepunahan. Nah, selanjutnya komponen dari sumber daya alam. Ada komponen hayati dan non-hayati. Kalau hayati itu adalah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa? Kalau dari contoh yang tadi, contoh barang-barang sumber daya, barang-barang yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya yang termasuk hayati itu yang apa? Yang barang hidup. Makhluk hidup dan tumbuhan. Tumbuhan atau hewan. Kemudian kalau non hayati yang berasal dari benda mati atau tidak hidup. Contohnya batu bara, minyak bumi. Nah, itu kan barang mati kan, tidak bisa berkembang biak dan tidak bisa tumbuh kan. Nah, itu termasuk sebagai barang mati atau non hayati. Nah, selanjutnya ada beberapa potensi sumber daya alam di Indonesia. Kita ketahui bahwa sumber daya alam Indonesia itu adalah yang sangat melimpah dan banyak sekali potensi sumber daya alamnya. Nah, ini ada pertambangan, kemaritiman, dan kehutanan. Pertambangan, Indonesia kan juga terkenal dengan kekayaan pertambangannya, sampai ada yang namanya perusahaan luar negeri, itu namanya PT Freeport. Pernah dengar PT Freeport? Nah, PT Freeport ini adalah PT yang bergerak dalam pengelolaan pertambangan. Nah, perusahaan ini berasal dari Amerika Serikat, tapi mereka masuk ke Indonesia karena tahu bahwa di Indonesia memiliki banyak sumber daya alam pertambangannya. Jadi mereka datang ke Indonesia untuk mengelola sumber daya alam pertambangan Indonesia. Gitu. Nah, PT Freeport letaknya di mana? Ada di Papua. Karena di wilayah Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu memiliki banyak keanekaragaman pertambangan. Yang selanjutnya ada
kemaritiman. Kita tahu bahwa Indonesia itu lebih besar lautannya kan daripada daratannya. Makanya banyak biota laut yang termasuk dalam kemaritiman. Selanjutnya ada kehutanan. Nah, hutan merupakan paru-paru dunia. Banyak sekali oksigen yang dihasilkan dari hutan. Selanjutnya ada manfaat sumber daya alam. Manfaatnya yaitu dapat menyediakan makanan dan minuman. Kemudian sebagai bahan bangunan, sebagai sumber energi, kemudian sebagai tempat hidupnya hewan, kemudian juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ini ada beberapa dampak dari sumber daya alam, yaitu kalau kita melakukan eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus, bakal ada yang namanya kerusakan lingkungan. Selanjutnya bakal terjadi bencana alam, polusi udara, perubahan iklim, dan timbulnya kelangkaan. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga sumber daya alam? Caranya adalah menghemat listrik dan air, kemudian melakukan reboisasi, mengelola sampah, tidak mencemari lingkungan, kemudian mendaur ulang dan menggunakan sumber daya alam seperlunya. Terima kasih. Oke, apakah dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, habis ini Bu Mita akan membagikan LKPD ke kalian. Tapi sebelumnya Bu Mita ingin kalian membentuk secara kelompok. Jadi untuk kelompok 1 yaitu adalah kelompoknya Zahira, Raffi, Bahar, Abdillah, dan Nauren. Itu silahkan di sebelah sini sebagai kelompok 1, silahkan pindah. Kemudian kelompoknya yang di sini Mahendra, kamu termasuk ke dalam kelompok 3, silahkan pindah di sebelah sana. Kemudian kelompoknya Zia termasuk dalam kelompok 2, silahkan pindah sebelah sana. Silahkan untuk berpindah. Silakan untuk berpindah. Sudah sesuai ini dengan kelompoknya? Sudah ya, oke, bagus, sudah sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya, Bu Mita akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi, ini dikerjakan secara berkelompok terlebih dahulu. Kalian membuatnya berupa PPT di Canva. Kemudian nanti dipresentasikan setiap kelompok maju satu per satu. Paham dengan tugasnya? Paham ya? Dikerjakan, dibuka laptopnya, satu laptop saja untuk mengerjakan, laptop yang lain bisa dijadikan referensi untuk mengerjakan. Dibuka saja laptopnya, nggak apa-apa, buat referensi mengerjakan. Segera ya. Ini Bu Mita kasih waktu nggak lama-lama buat kalian mengerjakan karena masih ada untuk presentasi lagi. 15 menit ya untuk mengerjakan. Silakan dibuka laptopnya sebagai referensi.
Dibuka laptopnya sebagai referensi untuk mengerjakan. Yang lain bisa membantu temannya. Bisa dibuka referensi lainnya seperti buku. Ya. Kenapa? Oh, pilih aja. Nah, silakan dibantu temannya untuk mengerjakan. Apa? Iya. Ya, boleh. Boleh tulis aja di situ. Iya, nggak apa-apa. Ditulis di sininya juga nggak apa-apa. Iya. Bagus. Ada yang kesusahan? Silakan berdiskusi dengan temannya. Iya, ini pakai aplikasi Canva.
Bisa kelompoknya Zia. Membahas tentang kemaritiman. Untuk yang nomor 5 itu mencari studi kasus ya. Jadi kalian silakan mencari studi kasus. Kemudian dikasih solusinya. Solusi dari studi kasus itu apa? Ini silakan baca apa tadi? Nomor 1 apa? Potensi, jelaskan potensinya. Kemudian yang nomor 2 apa? Sebutkan potensi kemaritiman Indonesia. Kemudian ketiga, manfaat. Yang keempat apa itu? 5, ya. Oke, bisa semua mengerjakannya? Bisa. Nah, ini kan soalnya setiap kelompok berbeda-beda ya. Kelompok 1 mana kelompok 1 siapa tadi? Zahira. Kelompok 1 tadi Bu Mita kasih LKPD-nya menjelaskan tentang potensi SDA kehutanan ya. Jadi kamu mengerjakan dengan kelompokmu tentang potensi sumber daya alam kehutanan. Kemudian yang kelompok 2 tadi siapa kelompok 2? Zia. Zia membahas tentang potensi sumber daya alam kemaritiman. Kemudian yang kelompok 3 kelompoknya Mahendra mencari tentang potensi sumber daya alam pertambangan. Jadi ketiga kelompok ini membahasnya berbeda-beda ya. Jadi nanti kalian bisa diskusi lebih lanjut untuk mengetahui kedalaman materi kalian. Silakan dicari berdasarkan topik-topik yang kalian yang sudah Bu Mita tentukan.
Kehutanan nanti mencari jenis-jenis hutan juga ya, kelompoknya Zahira dan Nauren. Iya, ya sama jenis-jenis hutannya juga. Dimasukkan ke dalam PowerPoint-nya juga ya. Iya, kenapa? Kurang 5 menit lagi ya untuk mengerjakan segera. Waktunya akan segera habis. 5 menit lagi persiapan untuk presentasi setelah itu. Studi kasusnya sudah, Hendra. Dua menit lagi untuk mengerjakan. Sudah, waktu sudah habis ya untuk mengerjakan. Silakan sekarang fokus dulu ke Bu Mita. Silakan fokus dulu ke depan sebelum kita melakukan presentasi. Bu Mita mau ice breaking dulu. Soalnya ini terlihat seperti lelah semua ini ya, sepertinya ya. Ya, kita ice breaking dulu. Oke, dengarkan suara Bu Mita. Mana semangatmu?
masih lemes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1. Oke, udah. Selanjutnya, silahkan maju setiap kelompok untuk presentasi. Untuk yang presentasi duluan adalah kelompok 1. Kelompoknya Zaira, kelompok 1. Silahkan membahas tentang kehutanan. Maju semua anggota kelompoknya. Untuk laptop yang untuk dibuat mengerjakan, ditempelkan di sini. Ada satu yang untuk mengendalikan ininya, mengendalikan operatornya. Bukunya dibawa. Bukunya Naurem. Nanti ada teman yang bertanya. Pulpen dibawa, pulpen juga. Silakan buku dan pulpen dibawa untuk presentasi. Ini silahkan. Kamu duluan. Bergilir ya nanti ya. Silakan dibuka dulu untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aliardiansyah. Perkenalkan, nama saya Naura Rahmas Kadina. Perkenalkan, nama saya Zaira. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdillah. Perkenalkan, nama saya Bar. Hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang potensi sumber daya alam kehutanan. Pengertian potensi sumber daya alam kehutanan. Potensi sumber daya alam atau SDA kehutanan adalah kekayaan yang terkandung dalam hutan, meliputi hasil hutan berupa kayu dan non-kayu, serta fungsi-fungsi ekologis dan ekonomisnya, seperti penyediaan oksigen, pengaturan tata air penahan erosi, sumber pangan dan obat-obatan, serta penyediaan bahan buat industri yang lapangan kerja. Jenis-jenis hutan berdasarkan iklim seperti hutan hujan tropis dan hutan musim. Berdasarkan fungsi atau pemanfaatan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan wisata. Dan berdasarkan susunan jenis pohon seperti hutan homogen sejenis dan hutan heterogen. Fungsi dan manfaat hutan: menyediakan oksigen, menyerap karbon dioksida, untuk menjaga iklim hingga mencegah erosi dan banjir. Melalui penyerapan air, tanah hutan juga menjadi habitat bagi keanekaragaman. Bagaimana upaya pelestarian hutan? Reboisasi, penanaman kembali hutan yang rusak, sistem tebang pilih, memilih pohon tua untuk ditebang, dan sistem tebang tanam, menanam pohon baru setelah menebang. Setelah itu mengurangi penggunaan kertas. Slide selanjutnya. Macam-macam hutan berdasarkan iklim seperti hutan hujan tropis dan hutan musim. Berdasarkan fungsi atau tujuan pemanfaatan seperti hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, atau berdasarkan sifat vegetasinya, contohnya hutan homogen dan hutan heterogen.
Next. Studi kasus. Deforestasi akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan bencana alam seperti banjir serta longsor. Solusi meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan hutan, pelaksanaan reboisasi dan restorasi lahan, serta penerapan sistem pengolahan hutan lestari seperti tebang pilih dan tebang tanam, didukung oleh kebijakan tata kelola lahan yang jelas dan partisipasi masyarakat. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan yang mau bertanya. Silakan dicatat ya untuk kelompok 1, teman yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Rehan. Dari kelompok 3, saya akan bertanya, apa tantangan terbesar dalam mengelola sumber daya kehutanan di Indonesia? Sudah, apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan untuk diskusi dulu. Diskusi dulu ya. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 3. Penebangan liar dan perambahan hutan, kebakaran hutan, penegakan hukum dan pengawasan. Meskipun ada peraturan, implementasi di lapangan masih menjadi kendala. Apakah cukup? Cukup? Ada sanggahan? Sudah cukup dengan jawaban dari kelompok 1? Cukup. Oke, sudah ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 maju. Dibuka dulu mic-nya. Dibuka dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Karim. Perkenalkan, nama saya Zainatul Abida. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad Rahman. Perkenalkan, nama saya Nadir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki. Potensi SDA kemaritiman. Apakah ada yang tahu? Gak ada ya. Potensi SDA kemaritiman, potensi sumber daya alam atau SDA kemaritiman adalah kekayaan alam yang terdapat di laut, perairan, dan wilayah pesisir seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, mineral bawah laut, migas, nikel, dan juga potensi non-fisik seperti transportasi laut dan pariwisata bahari yang terdapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan manusia.
Potensi kemaritiman, perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, minyak dan gas bumi, mineral laut, serta potensi pariwisata bahari. Manfaat kemaritiman, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui potensi sumber daya laut dan transportasi maritim, penciptaan lapangan kerja bagi pelaku usaha kelautan, serta peningkatan konektivitas antara wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Upaya melestarian kemaritiman. Upaya pelestarian kemaritiman Indonesia mencakup penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, IUU fishing, mengembangkan ekonomi maritim yang melanjutkan rehabilitasi ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove, memanfaatkan teknologi modern seperti selit dan drone, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kasus potensi SDA, studi kasus tentang potensi serta potensi sumber daya alam SDA. Kemaritiman mengacu pada menganalisis dalam mengenai pemanfaatan SDA di wilayah laut, seperti perikanan di Surabaya, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah, nelayan, dan pengusaha untuk mengembangkan usaha perikanan dan wisata bahari. Kesimpulan. Next pertanyaan saja. Apakah ada pertanyaan bagi teman-temanku? Silakan. Ya, silahkan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira dari kelompok 1. Ingin bertanya, dari mana saja pencemaran laut itu berasal? Silakan diskusi dulu, dicatat soalnya tadi pertanyaan dari temennya. Kalau sudah cukup untuk diskusi, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari mana saja pencemaran laut itu berasal? Dari limbah daratan atau sampah plastik, limbah pabrik, dan tumpahan minyak dari kapal yang dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan biota laut. Apakah sudah puas? Sudah, tutup. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kasih Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3 presentasi. Kelompok 3 presentasi. Yuk, segera. Ayo ini. Ini. Bawa. Nah, udah muncul nih. Ayo segera salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perkenalkan nama saya Sani Inaya. Perkenalkan nama saya Arina Kamelia. Perkenalkan nama saya Laili Mauludia. Perkenalkan nama saya Musaki. Perkenalkan nama saya Hendra. Ayo segera Leli. Satu, pengertian SDA pertambangan. Nilai kekayaan bahan-bahan galian, mineral, logam, bahan tambang yang terkandung di dalam dan permukaan bumi yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dieksploitasi untuk berbagai keperluan industri, energi, dan pembangunan. Contoh barang tambang: emas, minyak bumi, marmer, perak, batu bara, nikel, gas alam, dan tembaga. Manfaat barang tambang menjadi bahan baku industri seperti logam untuk mesin dan perhiasan, sumber energi seperti batu bara dan minyak bumi, hingga meningkatkan pendapatan negara dan daerah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Upaya pelestarian barang tambang. 1. Penggunaan yang bijak dan hemat. 2. Daur ulang. 3. Inovasi bahan pengganti. 4. Penegakan regulasi pertambangan yang berkelanjutan. 5. Serta rehabilitasi lahan pasca tambang melalui reklamasi. 6. Penanaman pohon untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Studi kasus timah di Bangka Belitung. Permasalahan maraknya tambang ilegal akibat tingginya harga timah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan lahan bekas tambang yang sulit direklamasi. Solusi: pemerintah perlu menindak tegas melakukan tambang ilegal mulai dari penambang kecil hingga besar, dan pemerintah perlu ulangi tegas pelaku tambang izin ilegal. pertambangan. Oke, selanjutnya next. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ayo, satu pertanyaan. Mau dari kelompok 2 apa kelompok 3? Terserah. Oke, kelompok 2. Satu pertanyaan saja dari kelompok 2. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Abida dari kelompok 2. Apa masalah utama dalam pertambangan Indonesia? Apa pertanyaannya? Apa? Apa masalah utama dalam pertambangan Indonesia? Silakan diskusi dulu. Masalah utama. Sudah, kalau sudah selesai diskusi, bisa langsung dijawab saja. Siapa yang bisa menjawab nih? Enggak apa-apa, Leli. Silakan dijawab. Pertambangan ilegal yang menyebabkan banyak kerugian negara, dampak lingkungan, kerusakan alam, dan konflik sosial dalam masyarakat sekitar. Apakah cukup jawabannya? Zia? Cukup. Kenapa? Oh, mau bertanya juga. Segera ya. Apa saja dampak dari pertambangan di Indonesia? Dampak pertambangan di Indonesia. Kalau yang bisa menjawab langsung silakan dijawab saja. Dampaknya. Pencemaran air, kerusakan lahan, hilangnya hutan, banyak hewan dan tumbuhan mati. Gimana Raffi? Pertanyaannya? Cukup? Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak.
Beri tepuk tangan. Taruh situ. Oke ya, dari hasil presentasi kalian tadi semuanya sudah bagus, sudah kompak setiap kelompoknya. Kemudian untuk mengetahui pemahaman kalian lebih dalam tentang materi ini, silahkan kalian buka kuisis. Ada beberapa pertanyaan dari kuisis yang akan kalian jawab. Silakan masuk dengan kode berikut ini. Di layar ada. Silakan join di kuisis. Oke, Zahira sudah masuk. Udah mulai masuk ini banyak. Ada Fadil, Karim, Mahendra, Nauren. Oke, sudah masuk semua ya ini ya. Saya mulai. Oh, belum. Udah? Sudah ya? Saya mulai untuk pemahaman kalian. Silakan dikerjakan. Iya, nggak apa-apa. Mulai aja. Arin, memimpin Arin. Disusul oleh Bahar, Abdillah. Hewan, fauna itu adalah hewan. Jawab. Hewan yang ada di hutan, apa itu? Oke, Bahar, nomor 1 Bahar. Dijemput untuk Karim, disusul Karim. Segera ya, karena ini ada waktunya untuk game kuisisnya. Mahendra.
Oke, yang juara 1 adalah Bahar, kedua Mahendra, dan ketiga Sani. Udah ya, selanjutnya adalah kita ice breaking, kita main games. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Ini gamesnya berpasang-pasangan, jadi silahkan mencari 2 teman, perempuan dengan perempuan, cowok dengan cowok. Dengan kelompoknya sendiri-sendiri aja, biar nggak ribet. Zia dengan Arin, Leli dengan Sani, Zahira sama Nauren, Bahar sama Abdillah, Raffi dengan siapa ini? Raffi dengan Nadir, Sidki sama Fadil sama Karim, bertiga ya kalian, karena jumlahnya ganjilah yang tidak masuk. Kemudian gamenya ini adalah games tangkap namanya, game tangkap. Jadi dengarkan untuk rulesnya, ada siapa yang menjadi penangkapnya dan siapa yang menjadi yang menghindar. Siapa di antara keduanya, siapa yang menjadi penangkapnya, siapa yang jadi menghindar. Udah ya? Yang 3 ini, 1 jadi penangkap, 2 jadi penghindar ya. Kemudian cara mainnya adalah seperti ini. Tangan kalian seperti akan bersalaman. Kemudian ketika Bu Mita bilang menghindar, kalian semakin menjauh. Ketika Bu Mita bilang mendekat, saling mendekat. Kemudian ketika Bu Mita bilang tangkap, yang bagian tangkap itu menangkap temennya. Yang menghindar harus menghindar, gak boleh kena tangkap. Paham rules game-nya? Silakan tangannya seperti akan bersalaman. Menghindar. Oh, kita jauh, kita ganti kata-katanya menjauh aja ya. Menjauh. Menjauh, mendekat, tangkap. Ada yang udah tertangkap? Ya, ada. Ayo sekali lagi. Silakan seperti bersalaman lagi. Menjauh, menjauh, mendekat, tangkap. Gak ada yang tertangkap ini. Gak ada. Ayo, yang sportif. Ayo sekali lagi. Tangannya siap-siap, menjauh, tangkap. Udah, oke. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita merefleksi apa yang telah kita pelajari hari ini. Bu Mita punya sticky note, silakan kalian tulis di sini apa yang belum kalian pahami dan bagaimana perasaan kalian hari ini. Jadi tulis di sini apa yang belum kalian pahami dan perasaan kalian hari ini setelah mempelajari pelajaran ini. Dibagi. Tulis apa yang belum dipahami dalam pelajaran hari ini dan kemudian tulis perasaan kalian hari ini. Sudah, cuma 2 pertanyaan aja. Tulis di sini apa yang belum kamu pahami dalam pelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya bawahnya perasaanmu hari ini gimana? Ditulis. Kalau sudah silakan ditempelkan di papan. Kalau sudah silakan ditempelkan di papan tulis. Kita merefleksikan kegiatan hari ini ya. Kalau yang sudah bisa ditempel di papan tulis. Sudah selesai Fadil, ditempel.
Ayo, Mahendra sudah selesai. Tempel Mahendra. Ditempel di papan tulis. Ayo. Silakan Siti. Sudah semua? Segera. Segera. Udah ya? Sudah semua? Nah, kemudian segera tempel. Kemudian dari kegiatan hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Siapa yang mau menyimpulkan? Boleh Zahira maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zahira. Hari ini saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Hari ini yaitu pelajaran yang kita pelajari tentang potensi sumber daya alam, yaitu kehutanan, kemaritiman, dan pertambangan. Kita juga mengamati video tentang Raja Ampat, adanya kerusakan ekosistem, dan penebangan liar. Raja Ampat dulunya ya sangat indah, sekarang mengalami kerusakan karena adanya pertambangan dan kerusakan ekosistem. Oke, baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi kah? Sudah tidak ada? Oke, jadi kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini, begitu pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Maka dari itu kita juga harus menjaga dengan baik. Selanjutnya, untuk informasi materi yang akan datang, yaitu kita mempelajari tentang sumber daya manusia. Kan hari ini kita tentang alam ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita tentang sumber daya manusia. Begitu. Ada pertanyaan lagi dari sini? Sudah. Oke, selanjutnya silahkan dipimpin ketua kelas, kita doa untuk pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul alim. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah boleh pulang, silakan.